Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Jamaah subuh mencintai masjid dan majelis taklim ini. Sedikit itu tidak banyak, nggih. Tidak banyak itu sedikit. Tetapi berapapun jumlahnya, Allah tetap menghargai, mengapresiasi dengan mengirim para malaikatnya ikut hadir di majelis ini, mengamini doa-doa kita. Senyampang dihadiri para malaikat, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, sehat semuanya, barokah dan berlimpah rezekinya, solih dan solihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Amin. Paling banter ini. Tampak kita ini senasib, sehati, dan sepenanggungan gitu. Tapi nggak apa-apa, pepatah mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Banyak fenomena gejala mengagetkan belakangan ini. Mulai rentetan rangkaian penyakit, pandemi, resesi ekonomi, longsor, banjir, dan seterusnya. Pesan kami, marilah kita menatap situasi ini dengan kacamata takwa. Dalam arti takwa yang sebenarnya. Bahasa Qur'annya haqqa tuqatih. Takwa yang sebenarnya adalah takwa yang Allah tidak hanya hadir ketika kita khusyuk di masjid dan di musola, tetapi Allah juga hadir ketika kita bekerja di pasar, di kantor, ataupun di jalan raya. Itulah haqqa tuqatih, termasuk takwa dalam rangka kita melihat gejala fenomena yang terjadi belakangan ini. Kalau kacamata takwa yang dipakai, segalanya bisa berubah. Maksud saya, apa yang orang sebut sebagai musibah, kalau ternyata dengan musibah itu justru mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka lebih layak itu disebut sebagai anugerah. Sebaliknya, orang sebut sebagai anugerah atau nikmah, tetapi dengan itu justru menjauhkan kita dari Allah, maka lebih pantas itu disebut sebagai musibah. Jadi definisi musibah atau anugerah itu kalau perspektifnya takwa bisa berbeda. Bukan hilangnya materi rumah duniawi, tetapi seberapa mampu meningkatkan haqqa tuqatih, seberapa mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Kenapa ini saya sampaikan? Setahun ulang tahun pandemi, ya kira-kira kan akhir Februari kalau nggak salah dulu. Hampir rata-rata orang Indonesia ramainya adalah meneriakkan M3, betul? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Gak mari-mari tambah lagi M5. Apa? Menghindari kerumunan, ya, mengurangi mobilitas. Mau tambah M berapa? Saya yakin akan terus seperti ini kalau kita tidak menyertakan M sayang, M ke-6, yaitu menjaga iman. Ini sering diabaikan. Ini sering diabaikan. Apa yang terjadi? Orang ramai-ramai M5, tetapi termasuk jamaah kita di masjid, di musola, di warung kopi, ya, mengeluh, meratap. Nek wong Surabaya misuh-misuh. Ya, sampai kapan pandemi ini? Duit suara kira-kira begitu. Bahkan ada yang sempat putus asa dari rahmat Allah. Menurut hemat kami,
Orang mengeluh, misuh-misuh pertanda jauh dari Allah. Putus asa itu kufur dari rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Ya. Itu tanda-tanda kualitas iman kita di bawah. Kenapa mengeluh, misuh, meratapi kegelapan, meratapi, memaki keadaan, itu dianggap imannya rendah? Dia tidak ridho atas ketetapan Allah. Dia hafal rukun iman yang 6, tetapi hakikatnya tidak beriman kepada rukun yang nomor 6, yaitu iman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis qudsi menegaskan, "Malam yarda ala qada'i, walam yaskur ala nikmati, walam yasbir ala balai, falyattakhid ilahan siwa'i." Barang siapa orang yang tidak ridho atas ketetapan Allah, tidak bersyukur atas nikmat Allah, dan ketika tidak sabar atas cobaan Allah, memaki-maki, mengeluh, maka silahkan mencari Tuhan selain Allah. Begitu, diusir sama Allah. Diusir. Nek golek tukang cukur neh gampang pindah-pindah. Ini golek Allah selain Allah mau kemana kita? Ya Allah. Orang-orang yang selalu memaki keadaan seolah-olah tidak pernah ngaji Al-Baqarah 155 yang sering disampaikan oleh para asatid. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jelas sekali dalam kalimatnya, asalnya nabluwa. Aku, kata Allah, kami akan uji panjenengan semua. Ada lam taukid, ada nun taukid, takilah di belakangnya. Itu bermakna mubalaghah. Sungguh, pasti, teman, tidak bisa mengelak. Panjenengan akan diuji oleh Allah. Jangankan kita, Nabiullah yang dicintai oleh Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ujiannya berat napa berat pol? Berat pol. Sampai disebut ulul azmi, betul? Nah, kita ini bukan nabi, bukan rasul, bukan wali. Ya paling banter wali murid lah kira-kira gitu. Ya, lah kok minta hidup tanpa ujian? Gak ono ayate, gak ono hadise, gak ono sirohe. Sirohnya itu nabi-nabi itu ujiannya luar biasa. Nah, masing-masing kita percaya selalu akan diuji oleh Allah. Dengan apa? Khauf, kekhawatiran. Sampai kapan pandemi ini? Piye sekolahe, piye gaya ekonomi ini, kira-kira begitu. Waju kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, ya, wal anfus, dan jiwa, banyak yang wafat, ya, banyak PHK di mana-mana, perusahaan bangkrut ada di mana-mana, ya, work from home, ya, bekerja di rumah digaji gak apa-apa, bekerja di rumah gak ono gaji nih, ya, proso kurang. Akibatnya banyak orang beralih wirausaha. Di Masjid Akbar itu kuliner dan dagang macam-macam, masya Allah, sudah memasuki soft ketiga, ya. Maksudnya bukan soft jamaah sholat, rame di luar pagarnya, ya, soft dodolan. Soft satu menghadap masjid, soft kedua menghadap jalan aspal, soft ketiga di pinggir got yang besar itu. Itu pun masih mengeluh. Kenapa? Sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Delok to, begitu. Ya Allah. Mengeluh semuanya. Semuanya. Urung kalau jual makanan kena obrakan, ya Allah, saya bayangkan gimana makanannya itu. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira. Maksudnya jangan paranoid, jangan baperan, jangan bingungan, jangan mengeluh misuan, bagi orang-orang yang sabar. Bagi orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita mau berhikmah, memahami situasi dengan kacamata takwa, maka saya gambarkan situasi ini, pandemi ini seperti gabah ditapeni, ditampah para petani. Pirsa gabah diinteri.
Kok diem? Iki wong desa apa wong kutha to, Jan? Tahu nggih gabah diinteri nggih? Tarik mundur, puter-puter, dilempar-lempar, puter lagi. Tujuannya apa? Tujuannya memilah mana padi, mana batu. Betul? Mana gabah, mana batu. Sama, dunia ini diinteri oleh pandemi. Tak kurang Amerika, Jerman, Cina, negara adidayam pusing seperti itu. Apalagi Indonesia. Covid utang-utangan gitu. Bantuan sosial utang-utangan, dikorupsi bisa, ya Allah, gitu. Pusing semuanya. Untuk memilahkan siapa yang imannya berkualitas padi makin merunduk, makin berisi, mana yang imannya berkualitas batu, dilempar pandemi pun masih berkepala batu. Kalau Khalifah Ali dengan cerdas menyebutkan ini bedanya alim dengan lalim. Alim itu diberi isyarat langsung ingat Allah, orang lalim bodoh dilempar batu pun masih berkepala batu. Nah, kalau gaya gambarkan setelah diinteri untuk memilah, memfilter 4 kategori keimanan kita. Kelihatan dari cara pandang, perspektif takwanya, keluar dalam bentuk sikapnya, keluar lagi dalam bentuk omongannya. Kita nek omongane gitu, memaki-maki, kira-kira iman ini lah, kira-kira begitu, ya. Kalau omongannya itu selalu mengkaitkan situasi dengan Allah, oh ini imannya level ini. Nah, para ustadz mengelompokkan menjadi 4 kriteria. Yang pertama adalah imannya yang paling tinggi, yaitu selalu mengkaitkan situasi ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah lepas dari konteks Allah. Orang-orang yang kalau ada yang peristiwa-peristiwa yang mengagetkan seperti ini, gumamnya bukan mengeluh, gumamnya selalu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidak semua jelek, tidak ada yang sia-sia dalam ciptaanmu, termasuk virus, pandemi, dan penyakit ini. Ya, jauhkan kami dari api neraka. Maksudnya kita ini sering bersuudzon kepada Allah, gagal menangkap pesan-pesan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ahli bijak mengatakan, sikap positif ini muncul selalu ada hikmah di balik musibah. Bahkan para ahli mengatakan musibah itu rahmat Allah yang terbungkus ketidakenaan. Rahmat Allah tapi kebungkus ketidakenaan. Maka bukalah bungkusnya agar kelihatan pesan aslinya dari Allah itu apa. Loh, kenapa harus terbungkus ketidakenaan? Iya, kalau kebungkus keenaan gak eling-eling sama Allah. Betul? Contoh, panjenengan naik pesawat, pesawatnya terbang dengan tenang, ya, dengan tenang. Kira-kira penumpangnya ngapain saja? Tidur, main game, santai-santai, ya. Sebaliknya, pesawat diguncang angin badai, gitu. Pernah saya malam tahun baru, kalau nggak salah, sore jam 4 harusnya mendarat di Halim. Pesawat itu berputar-putar 1,5 jam di atas Halim, gak turun-turun, naik turun, kemudian gitu ya, dihempaskan hujan angin. Kira-kira penumpangnya ngapain saja? Betul, berzikir, istighfar, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, Allahu akbar. Tangannya dingin semua, persis dengan saya juga, ya Allah. Artinya apa? Guncangan kehidupan diperlukan untuk mengingatkan penduduk bumi bahwa kamu itu nggak ada apa-apanya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segalanya. Oleh karena itu saya bilang bahwa contoh yang kedua misalnya seperti ini, para ustadz ngajak tahajud, ngajak duha, sodakoh gak budal-budal, nggih napa nggih? Bareng kan anak kena narkoba, kon lagi Allahu Akbar. Bareng pasangane keluargane kena stroke, baru tahajudnya kau wenceng Allahu Akbar. Ya.
Artinya hal-hal yang ketidakenaan sering justru mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri baru sembuh dari COVID akhir Januari. Kemarin pagi sudah donor plasma darah konvalesen, ya. Jadi sudah ada antibodi dan diterima, sudah lolos screening, kira-kira begitu. Saya belajar dari tokoh para ustadz, A'akim, Ustadz Yusuf Mansur, bagaimana rasanya diizinkan berkenalan dengan Mbak Covid, kira-kira begitu. Ya. Subhanallah. Meskipun saya ringan, nggak sempat sesek, nggak sempat hilang rasa, hilang bau, tetap saja melihat teman saya banyak yang mati. Senin bareng-bareng kena saya, Jumat yang wafat. Ya, ada anak muda gagah kok yo mati. Dokter dengan fasilitas VVIP kok yo mati. Rasanya kena COVID meskipun ringan, tetap saja melihat kematian itu dekat, tidak jauh. Apa yang saya rasakan ketika melihat kematian dekat? Sholat itu gampang lebih khusyuk. Masih ingat ya? Kalau mau sholat khusyuk, kata Nabi, rasakan, bayangkan sholat ini sholat yang terakhir. Betul? Puluhan tahun saya berusaha, gak iso-iso. Bareng kena COVID, baru bisa. Ya Allah, masa dadak ngenteni COVID baru bisa membayangkan sholat ini sholat yang terakhir. Karena kematian semakin dekat, maka saya harus mempertanggungjawabkan waktu demi waktu, detik demi detik hari-hari kami. Bangun tidur jebret begitu, habis doa minum air putih, langsung otak saya berputar. Hari ini harus optimal intensifikasi umur. Tidak hanya urusan ngaji, tetapi urusan bisnis apa? Sebelum dakwah, urusan umat, urusan dakwah apa, terus saya absen. Kalau enggak saya cari, ya, untuk silaturahmi, ngopeni Yayasan Baitur Rahman di Juwingan, ngopeni Pondok Hafid di Kuangsang, ngopeni pembangunan Pondok Hafid Putra di Mojokerto, ngopeni PSM Takeran, ngopeni semua gitu ya, silaturahmi, untuk mempertanggungjawabkan sisa umur yang tidak seberapa ini harus intensif bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmahnya. Sayangnya kok ya tidak nunggu COVID gitu lah. Atau mudah-mudahan atau jangan-jangan COVID-nya hilang balik lagi nanti, jangan-jangan naudzubillah min, mudah-mudahan istiqamah. Artinya ya, mestinya itu selalu dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persis dengan nasihat Imam Ibn Athaillah Al-Askandari dalam kitab Al-Hikam. Kalau panjenengan ditimpa musibah, jangan seperti anjing. Apa maksudnya? Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, lari kemana? Rebutan tulang sampai lupa kepada tuan yang melemparnya. Betul? Kita kalau dilempar musibah oleh Allah, begitu, jangan menghadapi masalah itself. Menghadapi, meratapi, waduh, jangan. Kita punya iman, punya takwa. Lalu mendekatlah kepada Allah, akseslah Allah dengan pelbagai pintu akses. Apa itu pintu akses? Tahajud, subuh, ngaji, duha, puasa, sedekah. Ya, jangan lupa. Itu semua pintu akses untuk meminta pertolongan dari Allah. Ya, karena memang la haula wala quwata illa billah, lalu bersama Allah hadapilah musibah itu. Saya ulang, bersama Allah menghadapi musibah yang kita terima. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Itulah makna wabasyiris sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi sabarnya itu bukan sabarnya wong Jawa ngelus dodo gitu. Sabar Bu, gak nanti duit, sabar ya, sabar gitu. Untung ibu-ibu di belakang ya sabar ya. Dikasih belanja sama suami 50.000 sedina. Lah lega nih gak karu-karuan. Tangannya suami dicium bolak-balik. Maksudnya ditunggale kok 50 toh kira-kira. Sabar. Bukan sabar yang seperti itu. Sabar itu
menghadirkan Allah dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah maha baik dengan asmaul husna menghadapi semua keadaan ini. Itu hakikatnya. Oleh karena itu maka bahasa yang lain adalah menghadapi gejala ini tidak hanya mengandalkan protokol bumi dengan M5 tadi, juga ayo kita andalkan protokol langit dengan M yang terakhir, menjaga iman. Protokol langit itu adalah ya, tidak hanya sombong dengan kaidah-kaidah protokol bumi, tetapi ayo DP berbuat dengan amalan yang dicintai penduduk langit agar muncul keajaiban dari langit. Pirsa DP. DP ini ku napa nggih? DP itu ya DP. Putra panjenengan SMP SMA nakal-nakalin ya wis gak iso dikongkon belas. Kok ngewangi bapak ibu resik-resik nyapu gak gelem. Nah, tiba-tiba hari itu anaknya baik sekali. Bangun pagi ngewangi ngepel, ngewangi nyuci mobil, ngewangi ibu masak, ngewangi belonjo, macem-macem diwangi kabeh. Kira-kira setelah itu anak itu mau ngapain? Apa? Minta duit, persis betul. Itu DP kepada orang tua. Ini berlaku juga kita terhadap Allah. Sebelum kita minta kepada Allah keajaiban langit untuk menyelesaikan pandemi ini, harus DP sama Allah, mencintai, melakukan amalan-amalan yang dicintai penduduk langit. Ali Imran 133 dan 134 yang sering dibacakan itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis syarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai, menyukai muhsin, orang-orang yang berbuat ini. Itu DP dengan amalan-amalan yang dicintai penghuni penduduk langit. Yaitu tadi wasari'u, segera carilah ampunan Tuhanmu. Ya, yang luasnya seluas langit dan bumi dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan tegas Khalifah Ali menegaskan, la nuzilal bala illa bidzanbin wala rufi'al bala illa bittaubatin. Tidak akan turun bala kecuali dengan dosa-dosa kolosal, dan tidak akan diangkat bala kecuali dengan taubatan nasuha yang massal kolosal juga. Khalifah Ali. Baik. Caranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra al-ayah. Orang-orang yang selalu yunfikuna, tidak hanya berinfak dengan ngisi kaleng infak, tetapi lebih besar dari itu. Maksudnya nafak, Ustaz Taufik selalu menegaskan artinya terowongan. Nafak muaisim, terowongan muaisim. Munafik isim fa'il. Orang-orang punya dua mulut seperti terowongan, namanya munafik. Yunfikuna, kita berperilaku seperti terowongan, distributor, penyalur apa? Kebaikan dari Allah. Surat munafikun juga wang fiku mimma rozaknakum ayatiya ahadakumul maut. Ya, al-ayah. Berinfaklah dengan apa saja yang telah Allah limpahkan kepadamu. Kaya dengan kekayaannya, ilmu dengan ilmunya, waktu dengan waktunya, nggak punya uang, nggak punya apa, dengan jaringannya mengajak kebaikan, ya, dengan apa saja, dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau semangat memberi, berbagi muncul dari seluruh umat ini, niscaya nggak perlu utang-utangan. Ya, negara nggak mau sibuk cari utang-utangan. Nah, saya lanjutkan. Yang kedua adalah waktunya wal kadhiminal ghaidha, mencegah amarah. Dengan wal 'afina 'anil nas, memaafkan sesama manusia. Jamaah rahimakumullah, hari ini banyak emosi, banyak orang marah, betul? Kapan hari omnibus law, masyarakat marah, demo di mana-mana. Sekarang ketika belajar BDR, belajar di rumah,
atau work from home gak mari-mari di rumah isine kudu ngamuk nggih kudu marah kata Agim kalau ada mak-mak ibu-ibu suka ngamuan itu berarti tambahnya ilmu tidak sepadan dengan tambahnya masalah. Maka nih ngamuan. Contoh, anak itu lu SD, SMP, SMA, ya. Sing SD takok, "Ma, ini gimana persamaan dan pertidaksamaan?" "Aduh, Nak, dulu mama itu bisa. Dulu mama nggak bisa, sekarang lupa," katanya begitu. SMP nanya, "Ma, ini gimana sin kos tangan kotangan?" "Aduh, mama lupa. Yang ingat cuma fungsi kotangan," katanya begitu. "Ma, ini gimana?" Yang SMA, "Integral tumbuk 3. Aduh, tumbuk 1 saja nggak bisa kok tumbuk 3. Mesti ngamuk-ngamuk karena nggak bisa. Ayo coba kalau mamanya pinter, ya, ahli matematika, SMA ambian yo pinter. "Ma, ini gimana? Sin kos tangan." "Nah, sini. Ya, membuktikan kepada anak-anaknya bahwa mama ini juga orang pintar. Wah, begitu kan. Gitu ya. Itu pertanda mamanya pintar. Nek mama ngamuk-ngamuk pertanda mamanya gak patek. Maksudnya Bu, bukan berarti ibu harus menguasai matematika, mboten. Kalau nggak bisa ngatasi, mama cari solusi yang cerdas. Telepon wali kelas atau guru matematika, "Ustadz, anak ini belum tuntas pelajaran sin kos tangan kotangan, dia nggak bisa menyelesaikan. Tolong dipandu khusus." Kira-kira selesai apa? Selesai. Ini memang tanggung jawab guru. Orang ngamuan. Terbukti ada ibu membunuh anaknya 1. Kekerasan fisik, pemukul itu naik 16%. Kekerasan verbal, ngomel-ngomel, maki-maki, anak-anaknya naiknya 65%. Tak heran kalau kemudian perintahnya wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas, maafkan manusia, orang yang kau cintai, istri, suami, anak-anak, ya, dengan mencegah amarah. Resep untuk cegah amarah itu kata Khalifah Umar tadi memberi empati, ya, memberi yungfikuna tidak hanya materi tapi empati. Ada sebuah cerita. Seorang suami, ibu-ibu, itu tiap hari diomeli sama istrinya zaman Khalifah Umar. Takut KKDRT, sang suami tadi mau konsultasi dengan Khalifah. Rumah Khalifah sederhana, mau notok nggak jadi. Kenapa? Di dalam rumah itu Khalifah Umar ternyata sama, diomelin sama istrinya. Dan Khalifah yang gagah berani, setan saja takut, itu diomeli istrinya ternyata diem saja, nggak membantah, nggak membalas, persis seperti bapak-bapak di sini. Gitu. Kalau diomeli istrinya. Gitu. Lalu sahabat tadi balik kanan. Baru beberapa langkah kemudian dipanggil sama Khalifah, balik sahabat, ngapain kok gak jadi kesini? Iya Khalifah, tadi mau konsultasi tentang apa? Istri saya ya Khalifah cerewetnya, Masya Allah, tanggal 6 cerewet, tanggal tua apalagi. Terus kok gak jadi? Malu Khalifah. Loh kenapa kok malu? Loh ternyata Khalifah Umar kok tambah nemen, katanya begitu. Wahai sahabat, berempatilah kepada istrimu. Istrimu itu manusia juga, ya capek ngopeni kamu, ngopeni rumahmu dan anak-anakmu. Gimana nggak capek bangun subuh isah-isah, mari ngono olah-olah, ngopeni bocah, mari ngono ngeter sekolah, pulang umbah-umbah, olah-olah maneh, siang sore jemput sekolah, mari ngisak lagi arep mapan turu mbok gugah, gitu. Capek lah, berempat. So, memberi di zaman ini bukan hanya materi tetapi empati agar bisa wal kadhiminal ghaidha. Baik, kepanjangan, waktunya sudah agak siang-siang. Nomor 2. Urutan nomor 2 adalah menghadapi situasi ini hanya dengan kacamata dunia, tidak melibatkan Allah sama sekali. Sing dipikiri golek vaksin, utang-utangan, ya toh, sing nyaur mbuh sok sapa, kira-kira begitu, ya toh. Nek iso ya ana komisine rodok gede, ya toh. Nek iso dikurup, kira-kira begitu. Pokoknya kacamata dunia, tidak melibatkan Allah sama sekali. Itu urutan kedua. Yang ketiga lebih rendah derajatnya adalah orang yang selalu mengeluh menghadapi
keadaan ini pertanda dia tak ridho kepada Allah, seperti pembukaan yang saya sampaikan tadi. Yang saya khawatirkan para bapak ibu, kalau banyak yang terus mengeluh, bencana ini akan benar-benar jadi bencana karena kita gagal menemukan takdir qadha dan qadar Allah di balik seluruh fenomena peristiwa ini. Yang kedua, virus ini tidak hanya mampu menggerus kesehatan kita, tapi mampu menggerus keimanan kita. Kalau kita membiarkan mengeluh, misuh, putus asa, dan memaki keadaan ini. Itu yang saya khawatir. Ini golongan yang ketiga. Golongan yang ke bawah, yang paling bawah adalah golongan keempat, yaitu sombong menghadapi musibah ini. Sombong itu aku kok. Aku ki enom, kita gak kena lah. Kalaupun kena, insya Allah kuat lah. Sombong. Sombong itu dihancurkan oleh Allah. Sejak zaman Nabi Adam, Adam Malik sampai Adam Jordan, gitu, sombong itu dihancurkan oleh Allah. Seingat saya, Al-Quran ini lebih 30 kali menceritakan tentang Fir'aun, Korun, dan Haman. Apa Allah lupa kok diulang-ulang sampai 30 kali? Tidak. Itu menceritakan kepada panjenengan semua dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dunia ini tidak pernah berhenti akan diisi oleh Fir'aun. Model baru juga ada, gitu. Orde reformasi ada, orde yang sekarang apalagi, kira-kira begitu, yang sombong dengan kekuasaannya, seolah-olah negara ini miliknya. Ada seperti itu? Sak kepenake udele dewe, kira-kira begitu ya. Yang kedua, diikuti oleh korun, para ulama yang seenaknya ngomong. Terakhir itu minta pemerintah untuk memblokir memblokir portal-portalnya milik Wahabi. Ya Allah, seperti ini. Ya, ulama yang mendukung kekuasaan yang korup yang tadi. Dan ketika teknokrasi, ekonomi, pengusaha yang seperti Korun membiayai seluruh kezaliman si Korun dan orang-orang di sekitarnya. Tidak ada. Setiap periode, ya, kalau Allah sudah menceritakan 30 kali, pasti setiap periode sejarah manusia ada orang seperti itu, dan Allah menghancurkan bersama kesombongannya. Ini janji Allah, bukan janji saya. Subhanallah, Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir, oleh karena itu ketenangan. Ya, kalau kita bisa menerima, maka dampak berikutnya ketenangan menerima ujian. Ya, kalau dulu COVID jauh temannya teman, sekarang teman kita, sekarang keluarga kita, bahkan kita. Satu resep yang saya rasakan adalah pertama harus sumeleh, ridho. Itu imun yang tertinggi. Ngapunten kenapa saya sampaikan, sejenak setelah saya jadi penderita, banyak orang konsultasi ke saya. Jadi pekerjaan saya tambah satu, konsultan penderita COVID. Nah, bukan dokter tapi yang isolasi mandiri. Nah, ternyata banyak yang tidak sumeleh. Ada mak-mak jam 2 malam itu WA saya. Pasti dia nggak bisa tidur itu. Ya. Tiap hari berapa jam? Jangankan belum divonis, baru nunggu hasilnya swab PCR kan 2 hari, ya itu nggak bisa tidur, ya kelebak gitu. Ya Allah, Pak Bu, kalau panjenengan was-was nggak bisa tidur, itu imunnya tambah drop, dibom dengan vitamin D dosis tinggi nggak bisa ngangkat karena psikis itu lebih bahaya ketimbang obat fisik, kira-kira begitu. Sumeleh itu imun yang pertama, baru obat-obatan. Nah, banyak yang tidak sumeleh. Nah, tidak sumeleh ini artinya tidak ridho atas ketetapan Allah. Jadi ridho itu obat. Tidak hanya imun kita, masih ingat, kalaupun sakit itu ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makatan
pas titik kalau ada waktu dialog, monggo ada 5-10 menit saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya. Iya. Saya sempat dengar nanti di akhir zaman akan muncul virus yang mematikan. Iya. Apakah ini muncul virus ini dibilang akhir zaman, Ustaz? Mas. Baik, matur nuwun. Para ustadz yang intensif mengkaji tentang tanda-tanda hari kiamat itu banyak sekali. Ya. Saya tidak mengulang. Baiknya panjenengan mendengarkan bagaimana tentang tanda-tanda hari kiamat yang sudah banyak dikupas oleh para ustadz yang detail sekali, hadis-hadisnya rinci sekali ya tentang tanda-tanda hari kiamat ya. Betul, sebelum sampai kepada Dajjal macam-macam memang ada periode-periode sebelumnya, termasuk penyakit pandemi yang betul-betul mengguncangkan dunia seperti sekarang ini. Jadi mengatakan nggih begitu, tetapi lebih detail saya tidak hafal, tidak menguasai hadis-hadis yang rinci sekali ya. Dan kemudian saya dibuka YouTube banyak sekali ustadz-ustadz yang memang mengumpulkan khusus ya hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat. Kira-kira mekaten. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya pandemi ini, virus COVID-19, itu sebenarnya menunjukkan betapa kecilnya manusia. Nggih. Jadi ilmu pengetahuan kedokteran yang secanggih apapun sampai sekarang masih belum bisa menemukan apa obatnya COVID. Nggih. Jadi kita cuma dari ilmu kedokteran hanya tanggal sudah aja dan menunggu Allah menentukan kemana arahnya pasiennya. Itu cuma itu aja. Jadi nggak ada, sebenarnya nggak ada obat COVID, nggak ada. Lalu kita berapa masalah vaksin pun sampai sekarang juga belum tentu sampai berapa bulan dia bisa bertahan, apa bisa menumbuhkan imun di dalam tubuhnya. Jadi yang katanya ilmu kedokteran segitu tingginya menghadapi Allah dengan diberikan satu makhluknya Allah virus sekecil itu tidak mampu. Seringkali dokter itu dibuat bingung. Kenapa? Pasien yang datang dengan begitu parahnya, ternyata golnya hidup dia, sembuh. Tapi pasien yang datang dengan bisa bercengkrama dengan segala macam, ujung-ujungnya mati. Betul. Jadi artinya jadi teorinya itu hilang semua. Jadi kembali lagi itu Allah menunjukkan kekuasaan Allah itu adalah segalanya. Manusia itu adalah kecil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setuju, Pak Dokter. Penyakit ini misterius. Kebetulan saya juga waktu menderita itu konsultasi dengan dengan Dr. Sudarsono, ahli paru di Gresik juga di rumah sakit Petro. Itu sama, Mas, kita ini belum tahu ilmu yang sak beneri kaya apa. Itu hanya niteni ini. Kadang-kadang ya gak tepat juga. Lebih tepat penyakit virus ini misterius. Ya. Orang yang datang ya parah tiba-tiba sembuh gitu. Orang sing guyang-guyu tiba-tiba mati, ya. Sing diobati ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang dibiarkan modal zikir tok, ya ada yang selamat, ada yang mati. Kesimpulannya misterius. Dan misterius itu bagi orang yang beriman itu rahasia Allah. Itulah takdir Allah. Nek wong gak ngerti Allah ya misterius gitu. Nek ngerti ya ini sebetulnya ilmu kuasa Allah.
Nah, oleh karena itu, karena misterius, ibu, bapak, nggak perlu ditakuti. Risiko paling parah adalah mati. Nggih, kata Bimbo, mati itu nggak usah sembunyi, dimanapun kau sembunyi, mati akan menghampiri, katanya begitu. Terakhir cerita sufi, namanya cerita sufi anak muda Nasruddin yang takut mati. Cerita sufi, tokohnya Nasruddin biasanya. Nasruddin suatu hari santri begitu, ya pagi-pagi habis subuh kayak gini ini, nongkrong di warung kopi, ya di sebelah masjid inilah kira-kira begitu. Gitu. Lalu kemudian enak-enak sarapan, datang malaikat maut. Sepertinya sudah langganan di warung itu, kok penjualnya kenal. Loh, malaikat maut kok sudah pagi-pagi datang di sini? Iya bu, ditugasi oleh Allah untuk menyelesaikan nyawanya orang-orang di sekitar Perak sini. Oh, gitu ya. Loh, apa banyak? Loh kok pagi-pagi sudah datang ke bumi? Iya, banyak bu. Makanya tadi malam pagi-pagi berangkat ke bumi sampai lupa sarapan pagi. Makanya mampir ke sini. Gitu. Cerita sufi gak boleh protes. Gitu. Mendengar dialog itu, Nasruddin gemeter. Waduh, ini ada malaikat maut razia di daerah Perak, kira-kira begitu. Langsung dia selesaikan sarapannya, ya, dia cengklak motornya, lari ke arah Gresik, menghindari razia malaikat maut. Sepeninggal Nasruddin keluar dari warung, dialog diteruskan. Wahai malaikat, apakah razianya hanya di Perak? Kata malaikat, oh tidak, agak siang dikit nanti geser ke Gresik, katanya. Mencabut nyawanya Nasruddin. Nasruddin mengira dia lari dari kematian, betul? Dia bisa lari dari takdir Allah. Sebetulnya Nasruddin tadi lari dari takdir Allah menuju takdir Allah dengan takdir Allah. Dengan kata lain, tidak ada tempat di muka bumi ini sejengkal waktu yang ada bisa lari dari takdir Allah. Betul Pak. Ini cerita gaya orang sufi yang menceritakan bahwa ketokane dia bisa sembunyi, tapi sungguhnya dia sembunyi dengan takdir Allah dan tidak ada tempat untuk mendelik sembunyi dari kuasa Allah. Pramila kita kembali kepada takdir Allah. Selesai. Jangan sibuk, kalau masih takut mati itu berarti ya maksiatnya masih mantap. Ya. Ciri orang yang imannya tinggi itu tidak takut menghadapi kematian. Setuju? Setuju, saya tanya, apakah panjenengan sudah siap menghadapi kematian? Siap? Alhamdulillah. Kalau siap, silahkan panjenengan duluan, enggak apa-apa. Saya tak belakangan saja. Saya suka mengalah yang satu ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ika wa tardha bi qada'ika wa taqna'u bi 'ata'ik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzu billaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.